Di awal film kita dibawa ke tahun 96, tepatnya di kota Nottingham yang ada di Inggris. Kemudian diperlihatkan seorang wartawan yang tak sengaja melihat pertemuan rahasia antara wali kota dengan menteri keuangan. Menyadari hal itu, si wartawan pun langsung merekam pertemuan tersebut. Di sini si wali kota menanyakan kepada si menteri tentang apa maksud dari pertemuan ini. Si menteri menjawab kalau ini tentang jabatan dirinya yang akan digantikan oleh si wali kota. Jelas menteri tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Hingga cara satu-satunya agar hal tersebut tidak terjadi dengan cara menyingkirkan si wali kota. Semua kejadian itu disaksikan dan direkam menggunakan perekam suara oleh si wartawan. Namun sialnya si wartawan malah menjatuhkan sesuatu yang membuat si menteri mengetahui keberadaannya. Ketika dicek, ternyata si wartawan sudah berhasil kabur. Akan tetapi dompetnya malah tertinggal di sana. Alhasil si menteri memeriksa dompet si wartawan lalu berhasil mendapatkan identitas berikut dengan alamat lengkapnya. Dengan cepat si menteri memerintah semua anak buahnya agar menghabisi si wartawan saat ini juga, agar tidak ada saksi mata. 30 menit kemudian si wartawan sudah sampai di rumah. Lalu ia segera membangunkan putrinya yang bernama Bella untuk dibawa kabur ke luar kota. Ternyata si wartawan sadar kalau dompetnya telah terjatuh dan dipastikan si menteri pasti akan memburunya. Namun ketika mereka berkemas, para anak buah si menteri sudah berada di luar rumahnya. Menyadari kalau sudah tidak ada waktu lagi, si wartawan memerintah Bella agar bersembunyi saja di kolong ranjang dan inilah yang terjadi. Keesokan harinya terlihat si wartawan atau ayah Bella yang sedang dikebumikan. Nampak Bella yang masih tidak percaya dengan kejadian pahit yang telah menimpanya. Kemudian datanglah sahabat Bella yang bernama Jack. Di sini Jack terus mencoba menguatkan Bella, berharap Bella tidak sedih lagi. Bahkan karena mereka teman dekat, Jack berjanji saat dewasa nanti ia akan membalas orang yang telah menghabisi ayah Bella. Hari-hari berikutnya Bella selalu menghabiskan waktu bersama Jack. Hingga di suatu malam Bella mengatakan kalau dirinya akan ikut pergi bersama pamannya untuk tinggal di Kanada. Bella berharap ketika dewasa nanti mereka bisa bertemu lagi dan Jack bisa menepati janjinya, yaitu membalas orang yang telah menghabisi ayah Bella. Jack berjanji kalau ia pasti menepati janji tersebut. Sebelum pergi, Bella memberikan Jack gelang sebagai tanda perpisahan darinya. I will see you again. I promise. 22 tahun kemudian kita akan diperlihatkan dengan 4 orang pasukan khusus Inggris yang kini hendak dikirim ke Timur Tengah untuk menangkap seorang teroris. Di tengah penerbangan, rupanya salah satu dari pasukan khusus itu adalah Jack yang sekarang sudah dewasa. Ternyata Jack telah tumbuh menjadi pasukan khusus yang kemampuannya di atas rata-rata. Setibanya di sana, Jack dan tim langsung menyergap markas teroris hingga inilah aksi mereka. Tanpa kesulitan, Jack dapat menangkap si teroris itu lalu dibawa pergi dari sana. 1 minggu kemudian, Jack dan tim mendapat penghargaan dari negara karena telah berhasil menangkap teroris sebelumnya. Padahal tadinya tidak ada yang berhasil menangkap orang tersebut selain Jack dan tim. Diberitahu kalau sekarang Jack sudah mempunyai pacar tapi bukan Bella.
Semenjak perpisahan 22 tahun yang lalu, Jack tidak pernah bertemu lagi atau mendengar kabar tentang Bella. Jadi Jack memutuskan untuk meneruskan hidup dengan yang lain. I'd rather take the peonies down. To your queen and country. Ketika Jack dan pacarnya akan pulang, tiba-tiba ia dihampiri oleh rekannya yang bernama Brian. Di sini Brian mengatakan kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan Jack. Akhirnya Jack diantar Brian untuk menemui orang tersebut di ruangannya. Sementara si pacar menunggu di luar. Sesampainya di dalam, ternyata orang yang ingin bertemu dengan Jack adalah Menteri Keuangan yang bernama Miller. Jika kalian masih ingat, Miller adalah orang yang di awal film menghabisi si wali kota dan ayah Bella. Tapi Jack sama sekali tidak mengetahui tentang hal tersebut, jadi ia baik-baik saja dengan Miller. Miller yang sudah mengetahui kehebatan Jack, ia menawarkan Jack untuk menjalankan misi rahasia dengan bayaran mahal. Akan tetapi Jack menolak permintaan Miller, sebab ia bukanlah tentara bayaran. Tak lama datanglah pacar Jack yang sudah kesal menunggu, jadi ia segera mengajak Jack untuk pulang. Keesokan harinya Jack mendatangi makam mendiang kedua orang tuanya karena ternyata semenjak kecil mereka berdua sudah meninggal. Setelah itu Jack melihat gelang pemberian dari Bella 22 tahun yang lalu karena rupanya gelang itu selalu Jack bawa kemanapun. Akhirnya Jack teringat dengan kenangan masa kecilnya yang selalu bermain dengan Bella. Akan tetapi itu semua hanyalah kenangan karena sekarang Bella sudah pergi entah kemana. Sore harinya Jack melamun di tempat biasa ia bermain dengan Bella dahulu. Tak disangka tiba-tiba Bella datang ke sana karena kebetulan Bella juga hendak ziarah ke makam mendiang sang ayah. Di sini Jack bertanya kemana saja Bella selama ini. Bella menjawab kalau dirinya tinggal di Kanada bersama sang paman dan tidak diperbolehkan pulang kampung sebelum dewasa. Bella lanjut mengatakan kalau ia selalu setia menunggu Jack, bahkan tak pernah membuka hati untuk laki-laki lain, sebab Bella hanya ingin hidup dengan Jack. Dengan berat hati, Jack meminta maaf sebab kini dirinya sudah mempunyai lagi pacar, bahkan akan segera menikah. Tapi Jack meminta Bella agar tak khawatir, sebab janjinya untuk membalas kematian ayah Bella pasti akan tetap ia jalankan setelah pelaku Jack ketahui. Tentu hati Bella menjadi hancur lalu ia pun segera pergi dari sana. Di hari berikutnya terlihat berita di TV yang mengabarkan kalau beberapa keponakan Miller si Menteri Keuangan telah diculik oleh kelompok mafia. Miller juga mengonfirmasi kalau dua orang saudaranya telah dihabisi oleh kelompok mafia tersebut. Karena adanya kejadian itu, Jack dan tim langsung berkumpul lalu diberi tugas untuk melakukan misi penyelamatan sekaligus membasmi para mafia itu. Atasan Jack meminta mereka agar tidak meremehkan para mafia yang dimaksud, sebab mereka sangatlah berbahaya. Mereka pun segera mengatur strategi agar bisa melumpuhkan semua kelompok mafia itu lalu membawa para sandera dengan selamat. Setelah persiapan sudah matang, Jack dan kelompoknya segera berangkat untuk menuju ke markas kelompok mafia. Di markas itu terlihat 4 orang sandera yang sedang disekap. Si ketua mafia mengancam akan menghabisi mereka karena Miller telah berani menipu kelompok mereka. Terungkap fakta ternyata Miller telah membeli 100 kilo narkoboy dari mereka. Namun sampai saat ini Miller belum membayar barang haram tersebut. Akibat itulah kelompok mafia ini mengamuk lalu menculik keluarga Miller.
Di luar markas terlihat kelompok Jack yang sudah siap akan menyerang kelompok mafia itu hingga peperangan pun terjadi. Dengan sangat mudah, kelompok Jack mampu menghabisi kelompok mafia itu lalu menyelamatkan para sandera. Di sana, satu sandera mengatakan kalau si ketua mafia membawa adiknya yang masih bocil ke ruangan lain. Hingga akhirnya Jack pun mendatangi si ketua mafia yang saat ini membawa bocil tersebut. Di tengah perjalanan, Jack harus berhadapan lagi dengan beberapa mafia yang masih tersisa. Got eyes on, lads. Ready when you are. Namun pada akhirnya Jack mampu menghabisi mereka semua lalu mendatangi si ketua mafia. Si ketua yang menyadari Jack datang, ia pun langsung menodongkan senjata kepada bocil tersebut. Di sini Jack mencoba menuruti kemauan si ketua asalkan bocil itu dilepaskan. Namun tiba-tiba Brian datang dan langsung menembak si ketua dan otomatis bocil itu juga tertembak. Dengan penuh rasa bersalah, Jack pun membawa jasad si bocil tersebut. Keesokan harinya, Jack dipanggil oleh si atasan. Dengan terpaksa, si atasan harus memberhentikan Jack dan semua timnya dari militer. Karena tim Jack dianggap telah gagal dalam menjalankan misi. Si atasan juga meminta maaf karena semua ini adalah perintah dari jenderalnya, bukan keinginan dirinya sendiri. Jack pun mengerti lalu segera pergi ke rumah pacarnya. Sergeant Jake O'Neill, you're dismissed. Sesampainya di sana, Jack harus menerima kenyataan pahit lagi, yaitu melihat si pacar yang sedang asik kuda-kudaan dengan selingkuhannya. Di sini Jack tidak bisa berkata apapun, lalu ia memilih pergi ke bar untuk meluapkan semuanya. Di hari berikutnya, Jack yang sudah frustasi, ia pun mendatangi kasino lalu berjudi di sana. Di awal permainan, Jack tidak terkalahkan, akan tetapi ketika Jack menaruhkan semua hartanya untuk permainan terakhir, Jack malah kalah. Dan hal tersebut membuat Jack tidak mempunyai apa-apa lagi. Ketika Jack keluar dari kasino, ia melihat wanita yang sedang dilecehkan oleh satu pria. Di sini, Jack pun mencoba menolong wanita tersebut. Akan tetapi si teman pria berdatangan dan langsung mengeroyok Jack. Jack yang sedang mabuk berat, ia tidak bisa melawan dan hanya bisa pasrah. Hari-hari berikutnya, Jack yang sudah tidak mempunyai tempat tinggal ataupun uang, ia hanya tinggal di jalanan dan berharap Tuhan akan merubah lagi nasibnya. 6 bulan kemudian kita akan diperlihatkan dengan Bella yang mendatangi suatu kantor. Ternyata di sini sahabat ayah Bella memberikan rekaman milik ayahnya yang dititipkan kepada dirinya 22 tahun yang lalu. Si sahabat mendapat amanat kalau rekaman ini harus diberikan kepada Bella setelah Bella dewasa. Ketika diputar, ternyata rekaman itu adalah bukti pembunuhan wali kota yang dihabisi oleh Miller 22 tahun yang lalu. Si ayah juga mengatakan kalau dirinya dihabisi atas perintah Miller. Maka dari itu Bella harus bisa meminta keadilan kepada negara ini.
Apalagi sekarang Miller masih menjadi Menteri Keuangan. He will stop at nothing. I'm sorry I can't be there for you now. Setelah itu, ketika Bella akan menuju rumah lamanya, tak sengaja ia melihat gelandangan yang sepertinya ia kenal. Saat Bella mendekat, ternyata gelandangan itu adalah Jack yang sudah sangat memprihatinkan. Nampak Bella yang masih menyayangi Jack meskipun sebelumnya ia sempat kecewa. Bella pun segera mengajak Jack ke rumah lamanya dan dia bisa tinggal di sana daripada jadi gelandangan seperti ini. Awalnya Jack menolak karena ia sadar pernah membuat Bella kecewa. Akan tetapi Bella terus memaksa karena ia juga memperlihatkan sesuatu kepada Jack. Akhirnya Jack mau, lalu mereka berdua pergi menuju rumah lama Bella. Sesampainya di sana, Bella langsung memperdengarkan rekaman kejahatan Miller ketika menghabisi si wali kota waktu dulu. Bella juga mengatakan kalau yang telah menghabisi ayahnya adalah Miller. Setelah mengetahui itu semua, Jack kembali berolahraga untuk memulihkan staminanya karena sekarang ia akan membalas Miller atas kematian ayah Bella seperti janjinya dulu. Keesokan harinya Jack mendatangi Brian yang sekarang menjadi tentara bayaran Miller. Di sini Jack langsung memperdengarkan bukti kejahatan Miller, lalu mengajak Brian untuk menghabisi Miller. Namun Brian menolak karena hal tersebut sama saja dengan mengantarkan nyawa kita sendiri. Ketika Jack pergi, Brian malah menghubungi Miller, lalu mengatakan semuanya kepada Miller. Brian juga mengatakan kalau Bella, anak yang ayahnya Miller habisi dulu, sekarang berada di rumah lamanya. Kembali ke Jack yang saat ini mendatangi atasannya ketika di militer untuk menceritakan semuanya. Jack meminta si atasan agar mau membantunya untuk menguak semua kejahatan Miller. Namun si atasan mengatakan untuk melakukan hal tersebut tidak semudah yang Jack bayangkan. Akan tetapi Jack yang sudah muak, ia tetap akan berangkat. Kemudian Jack meminta persenjataan kepada si atasan dan juga meminjam motor si atasan untuk melancarkan semua aksinya. Why? We plan on taking it. Sebelum Jack melakukan hal tersebut, terlebih dahulu ia mendatangi Bella di rumah lamanya. Namun betapa terkejutnya Jack ketika melihat rumah Bella yang sudah berantakan dan Bella tidak berada di sana. Kemudian tiba-tiba ada ponsel yang berdering. Ketika diangkat, ternyata itu adalah Bella yang sudah disekap oleh Miller. Di sini Jack mengatakan kalau dirinya berjanji akan menghabisi Miller saat ini juga. He's on his way. Tanpa menunggu lama, Jack pun segera mendatangi gedung Menteri Keuangan untuk memburu Miller. Di sana, ternyata si atasan juga ikut membantu Jack dengan menjadi sniper dari jarak jauh. Ketika Jack sampai, si atasan langsung menembaki para penjaga di luar yang memudahkan Jack untuk masuk ke dalam. Di dalam gedung, Jack harus berhadapan dengan puluhan anak buah Miller. Jack yang kalah jumlah, ia pun harus tertembak di bagian perutnya. Namun dengan sekuat tenaga, Jack kembali bangkit lalu meneruskan kebrutalannya kembali.
berpindah ke Miller yang sedang memerintah Brian agar membantu menghabisi Jack juga. Sementara di ruangan lain, Jack masih terus menghabisi satu persatu anak buah Miller. Gunfire. I said to bring him in. Hingga pada akhirnya Jack mampu menghabisi semua anak buah Miller dan sekarang berhadapan dengan Brian. Jakey boy! Jack yang sudah kelelahan, ia hanya bisa terdiam lalu ditodong oleh Brian. Namun ketika Brian akan menghabisi Jack, tiba-tiba setelah menghabisi Brian, Jack segera mendatangi Miller di ruangan pribadinya. Terlihat Miller yang sedang menodongkan senjata kepada Bella. Kemudian Miller mengatakan kalau Jack memberikan bukti rekaman itu kepadanya, maka Miller akan melepaskan Bella. Mendengar hal tersebut, Jack pun langsung memberikan rekaman itu. Namun ketika Miller sudah mendapatkannya, ia malah tetap menembak Jack. Untungnya di sini Jack mampu bertahan dan balik menembak Miller hingga membuatnya tewas. Setelah itu datanglah para polisi dan tim medis yang langsung mengevakuasi semua orang di sana. Terlihat Jack, Bella, dan si atasan yang sedang diobati oleh tim medis. Kemudian Jack memberikan bukti kejahatan Miller kepada polisi. Lalu Jack dan Bella pun memutuskan untuk hidup bersama. Dan kemudian film pun tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.